Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1158-1160. Umat manusia dihormati. Kita harus menoleransi semua ras dan hidup harmonis dengan semua ras. Kata-kata ini sepertinya mengungkapkan kekuatan yang mendominasi. Tampaknya penuh keagungan. Tapi ekspresi klan kuno dan kekuatan kuno sangat kental. Hidup harmonis dengan semua ras. Bukankah ini jelas berarti bahwa setan diperbolehkan ada di alam lain, di alam Tiangen? Semua orang tahu bahwa keputusan ini jelas tidak ditujukan pada alam spiritual. Tapi ini ditujukan untuk seluruh alam Tiangen. Dengan kata lain, selain alam spiritual, alam lain juga menerima keputusan Kaisar. Untuk bidang lain, semua orang tidak begitu jelas. Ada beberapa celah antar alam yang sulit untuk dilintasi sehingga menyulitkan penyampaian informasi antar alam. Namun, karena setan memasuki alam spiritual, mereka juga harus memasuki alam lain. Ras manusia dapat mentolerir semua ras. Di wilayah ras manusia, terdapat binatang buas, elf, dan ras lainnya, tetapi premisnya adalah bahwa ras tersebut tidak memiliki niat membunuh terhadap ras manusia. Monster dan iblis terlalu kejam. Selama berabad-abad, mereka ingin memusnahkan umat manusia dan kemudian mendominasi alam surga ini. Kaisar Agung umat manusia benar-benar membiarkan umat manusia menoleransi mereka. Terima kasih, Kaisar Agung. Bagaimana iblis bisa menimbulkan masalah sementara aku, Kaisar Agung umat manusia, masih hidup? Hahaha, umat manusia telah lama menjadi raja tertinggi dunia di atas. Kami bahkan telah menekan Kaisar Agung ras iblis, Xuan Hai. Bagaimana kami, umat manusia, bisa takut pada mereka? Pada saat ini, beberapa pembudidaya manusia yang tidak ingin berperang berbicara. Para senior dari klan kuno, dekrit Kaisar telah dikeluarkan. Klan manusia kita tidak bisa lagi melawan iblis. Mendengar ini, wajah klan kuno dan kekuatan kuno juga berwarna biru dan ungu. Keputusan Kaisar itu seperti tatanan langit dan bumi. Keputusan ini adalah keputusan terakhir. Bahkan Yao Qian dan yang lainnya tidak berani melanggarnya. Tidak peduli apa yang dilakukan Tian Yu ribuan tahun yang lalu, adalah fakta bahwa dia memiliki kekuatan Kaisar Agung. Di bawah keagungan Kaisar Agung, tidak ada yang berani melanggarnya. Hahaha, saat ini, Yao Qian tertawa terbahak-bahak. Tawa itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan depresi yang tak terlukiskan. Dalam pertempuran ini, banyak orang dari klan kuno dan kekuatan kuno tewas. Namun pada akhirnya, hal itu tidak sebanding dengan satu kata pun yang ada dalam dekrit Kaisar. Apakah Kaisar Agung ini lebih menyukai ras manusia, atau ras iblis? Ledakan. Tawa pun jatuh, sosok Yao Qian bergerak dan segera pergi. Keputusan Kaisar telah dikeluarkan, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Hal ini akhirnya di luar kendali mereka. Aduh, klan Qi dan pasukan lainnya juga menghela nafas. Di mana pertempuran ini akan diadakan? Namun, mereka tidak pergi, tetapi melihat monster dan iblis. Meski ada keputusan Kaisar, mereka tetap tidak mau menyerahkan wilayah itu. Blood Dao Qiangshan. Para iblis dan pembudidaya iblis mencibir. Blood Dao Qiangshan lagi. Hal ini membuat para penggarap suku kuno mengerutkan kening. Monster dan iblis sebenarnya ingin bertarung lagi di sini. Namun, kini mereka tak mau terlalu memperhatikan hal-hal sepele seperti memilih tempat bertarung. Orang-orang dari klan kuno dan kekuatan kuno telah melakukan semua yang perlu mereka lakukan.
Apa yang terjadi selanjutnya bukan lagi urusan mereka. Ledakan. Setelah itu, klan Qi, klan Kaisar Xuan, dan pasukan lainnya mendengus dingin dan pergi sepenuhnya. Di atas langit, hanya orang kuat dari klan iblis dan klan iblis yang tersisa. Anda, Kaisar Agung umat manusia, telah membuat keputusan dan bersedia hidup harmonis dengan kami para iblis. Kami para iblis tidak pernah bermaksud menyerang. Hanya saja wilayah iblis terlalu kecil dan terdapat terlalu banyak iblis dan setan. Kami hanya ingin tempat tinggal. Apalagi kami serius. Anda dapat yakin bahwa kami tidak akan memusnahkan umat manusia ketika kami meninggalkan alam iblis. Petik 2. Bahkan, dengan klan iblis dan klan iblisku di sini, kita akan lebih banyak berdiskusi dengan umat manusia. Di masa depan, kita semua akan bisa melahirkan orang-orang yang lebih luar biasa dan kuat. Mungkin kita bisa mendorong alam Tiangen ke tahap yang lebih sejahtera. Para penggarap iblis dan iblis berbicara. Petik 2. Petik 2. Saat ini, banyak manusia yang berkultivasi mencibir dengan dingin. Meskipun ada orang-orang bodoh di dunia, ada juga banyak orang yang memahami umat manusia. Kata-kata iblis itu benar-benar tidak masuk akal. Jika mereka tidak benar-benar tak terkalahkan, siapa yang mau mendengarkan apa yang mereka katakan? Kami, klan iblis, bersedia bertarung dengan generasi muda klan manusia di Gunung Kiong Jalur Darah. Atau seperti yang baru saja kami katakan, jika kami menang, kedua klan iblis hanya membutuhkan sepertiga wilayah, dan jika kita kalah, kita, klan iblis, tidak akan bertarung untuk apapun. Orang kuat dari klan iblis berkata lagi, 3 hari kemudian, generasi muda dari klan iblis kita dan klan iblis akan tiba di Qiongtian, Jalur Darah, dan manusia jenius lainnya. Petik 2. Setelah kata-kata itu jatuh, energi iblis dan energi iblis menghilang, dan langit tiba-tiba menjadi cerah. Banyak pembudidaya tiba-tiba menghela nafas lega dalam situasi ini. Namun, mata Lin Yan terfokus. Monster Clan, Iblis Clan, agak aneh. Hampir semua orang tidak ragu-ragu tentang hal ini, bahkan suku kuno dan kekuatan kuno pun tidak memiliki keraguan. Tapi ekspresi Lin Yan memadat. Darah-darah Dao Qiongtian memang luar biasa, dan bisa membuat monster dan iblis kekuatannya meningkat di dalamnya. Tapi, ada banyak klan iblis dan klan iblis di sekitar pegunungan seperti Gunung Darah Dao Qiong, dan mereka semua memilih tempat ini satu demi satu, dan mereka semua dipilih oleh generasi muda. Perang, kombinasi ini membuat orang merasa sedikit aneh. Lin Yan tidak tahu apakah dia terlalu memikirkannya. Dan dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh klan iblis, tetapi dia memiliki perasaan aneh, bahwa itu berasal dari ribuan tahun yang lalu. Keputusan Tianyu berarti klan iblis dan klan iblis dapat berkeliaran dengan bebas di alam Tiangen, tetapi klan iblis dan klan iblis masih bertekad untuk melawan generasi muda umat manusia sekarang. Mereka sebenarnya mengatakan bahwa mereka tidak menginginkannya jika kalah klan dan klan iblis. Saat generasi muda berkompetisi, kita, umat manusia, tidak boleh kalah dari mereka. Ya, ada terlalu banyak orang jenius dalam ras manusia kita. Ge Jing, Long Lu, Fan Ze, Bei Chen, Xuan Jiang dan yang lainnya semuanya bangga. Bersama mereka, generasi muda dari ras iblis dan iblis semuanya tidak ada tandingannya rakyat. Suara tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar ini, banyak manusia jenius yang mengepalkan tangan mereka. Semua orang tahu apa arti pertempuran ini. Jika manusia jenius bisa menang,
orang itu pasti akan meninggalkan namanya. Ini adalah peristiwa besar yang benar-benar bisa membuat dunia terkenal. Siapapun yang mengalahkan iblis akan menjadi pahlawan umat manusia dan mempertahankan wilayah umat manusia. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Ini adalah awal dari masa muda Kaisar Agung. Para jenius ini menggunakan semua kekuatan mereka untuk memperjuangkan kesempatan melawan generasi muda iblis. Bahkan Fan Zi, Bei Chen dan lainnya yang tidak terlalu agresif tiba-tiba angkat bicara dan berdiri di belakang mereka kemungkinan pertempuran ini. Tuan Istana, kami. Pada saat ini, Sueji dan yang lainnya melihat ke arah Lin Yan. Iblis telah mundur, dan kami tidak dapat mengambil tindakan. Anda dapat menyembunyikan diri. Jika ada pengaturan, aku akan meneleponmu lagi. Lin Yan mengambil beberapa harta dan membagikannya kepada Sueji, He Jiu dan lainnya. Jika Anda ingin membina murid, Anda membutuhkan terlalu banyak harta. Dan ketika mereka pergi, mata Lin Yan dipenuhi dengan jejak makna yang tidak dapat dipahami. Dari ekspresi, mendengarkan kata-kata dari beberapa kekuatan di sini, tampaknya orang-orang ini tidak ingin para jenius lain berpartisipasi dalam pertempuran ini, tetapi hanya ingin sekte dan murid keluarga mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut bahwa masalah ini perlu. Biarkan para jenius Zhongjiang melakukannya, tetapi mereka tidak ingin Lin Yan dan yang lainnya berpartisipasi dalam perang. Saat ini, sekte-sekte ini masih hanya berpikir untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Wajah menunjukkan ekspresi kemarahan yang kuat. Ini adalah pertempuran yang berkaitan dengan masa depan umat manusia. Selama Anda bisa berpartisipasi dalam perang, Anda bisa dicatat dalam buku sejarah. Tidak ada yang mau kehilangan kesempatan ini. Terlalu banyak kekuatan yang maju, dan banyak orang kuat berjalan. Melihat pemandangan ini, berdiri di reruntuhan setelah pertempuran, Lin Yan menghela nafas dalam-dalam. Ini adalah era Tian Yuxia. Inilah tragedi umat manusia yang sesungguhnya. Mereka hanya ingin menjadi terkenal di dunia, tapi tidak ada yang peduli dengan hasil pertempuran ini. Ayo pergi, kata Lin Yan saat ini. Orang-orang ini sepenuhnya mengucilkan diri mereka sendiri dan orang lain, dan bahkan menjaga diri mereka sendiri seperti pencuri. Terlebih lagi, hal sebesar itu membutuhkan kejeniusan Zhongjiang untuk tampil ke depan. Bahkan Lin Yan merasa tidak berdaya. Semua orang mengikuti di belakang, pedang mereka berlumuran darah. Di bawah mereka, ada terlalu banyak pembudidaya setan dan setan. Berapa banyak orang yang diselamatkan Tiandian dalam pertempuran ini? Namun, kecuali segelintir orang yang mengapresiasinya. Yang lainnya, mungkin mereka sudah lupa siapa mereka. Semua kekuatan Sekte Dao sekarang dengan cepat berkumpul untuk mendiskusikan siapa yang harus dikirim untuk berperang. Semua biksu terkemuka di kuil Buddha emas terbunuh, Sekte Dao Yuan, Paviliun Yun Xiao, dan kekuatan lainnya berada dalam kekacauan. Jika Lin Yan ingin masuk, saya khawatir tidak akan ada yang tersisa. Orang-orang ini tidak akan memberikannya kesempatan, bukan? Lagi pula, terlalu banyak orang kuat yang menuju ke Gunung Xuanbei Dao saat ini. Pada saat ini, setelah mengalami pertempuran ini, semua orang di Istana Surgawi, berlumuran darah, perlahan-lahan pergi tanpa ada yang melihat. Saat ini, Xinjiang di Tiongkok sedang mendidih. Kota Zhongling, Xuanbei Daoshan dan sekte lainnya mendominasi hampir segalanya. Suku kuno dan kekuatan kuno tidak bisa ikut campur. Kekuatan kuat seperti kuil Buddha emas sudah tidak ada lagi. Sekarang Xuanbei Daoshan hampir menjawab 100 panggilan. Saat ini,
Ada terlalu banyak sekte dan keluarga yang berdiri di Gunung Suanbeidao. 3 hari kemudian, perang generasi muda akan dimulai. Saya yakin Anda semua tahu tentang apa perang ini. Demi masa depan umat manusia kita, Gunung Suanbeidao akan berkontribusi. Bakat ketiga Chen terlihat jelas bagi semua orang, dan mereka bertiga harus berpartisipasi dalam pertempuran ini. Di Gunung Suanbeidao, kata pemilik Gunung Suan Fangjian. Hari ini, pemilik gunung-gunung Suanbeidao akhirnya muncul. Selain mereka, keluarga Niu juga muncul, dan kepala keluarga Niu berkata, Niu Zuang dari keluarga Niu saya juga harus berpartisipasi. Petik 2. Dan Cheng Tai, lelaki saya yang sudah menikah. Titik. Kepala keluarga Long dan keluarga Bei juga datang. Ketika iblis mengamuk di kota Zhongling, tidak diketahui kemana orang-orang ini pergi. Tetapi sekarang, kekuatan ini bermunculan seperti jamur setelah hujan. Diskusi malam ini masih belum membuahkan hasil banyak. Tapi yang pasti Long Lu, Bei Chen, Fan Ze dan lainnya akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Hal ini juga membuat keluarga Panjang, keluarga Bei, dan kekuatan lainnya menghela nafas lega. Di sebuah kedai minuman di kota Zhongling, ada banyak kultivator muda berkumpul di sini. Mereka semua memiliki ekspresi tegas, dan sedikit yang ada di sana tidak lain adalah Long Lu, Bei Chen, Fan Ze dan lainnya. Kalian semua adalah andalan Zhongjiang. Alam roh kami. Saya mengundang Anda ke sini hari ini karena saya ingin bertanya kepada Anda, jika Anda berpartisipasi dalam pertempuran ini, siapa yang akan muncul pertama, siapa yang terakhir muncul, dan siapa yang akan menjadi finalis. Saat ini, buka mulutmu. Meskipun sudah dipastikan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam perang ini. Namun urutan kemunculannya belum ditentukan sama sekali. Jelas sekali, Long Lu dan yang lainnya ingin menjadi yang terakhir. Suan Jiang dari Gunung Suanbeidao mungkin akan muncul di final. Hanya menatap, dia menemukan bahwa tidak ada sosok Suan Jiang sama sekali di sini. Ini juga mengejutkan semua orang. Mengapa Suan Jiang tiba-tiba menghilang ketika dia datang tadi? Tapi Long Lu, Bei Chen, Fan Ze dan yang lainnya tersenyum. Suan Jiang tidak ada di sana, dan berkurang satu orang untuk bersaing dengan mereka untuk posisi terakhir. Kaisar-kaisar besar di masa lalu telah melakukan hal-hal luar biasa ketika mereka masih muda. Di mata semua orang, tampaknya siapapun yang bisa tampil terakhir akan bisa terlihat seperti seorang kaisar. Mengapa Ge Jing dari keluarga Ge tidak ada di sini? Mendengar ini, Cheng Tai, Niu Zuang dan yang lainnya mengerutkan kening. Keluarga Ge hancur. Tapi Ge Jing sepertinya masih hidup, tapi dia tidak tahu kemana dia pergi. Perang iblis saat ini telah mengubah struktur kota Zhongling, dan banyak kekuatan telah dimusnahkan. Kuil Buddha Emas, Paviliun Yun Xiao, Sekte Daoyuan, dan kekuatan lainnya mungkin tidak lagi disebutkan oleh semua orang. Mereka tidak mengetahui semua yang telah dilakukan keluarga Ge, dan mereka mengira keluarga Ge juga telah dimusnahkan oleh iblis dan iblis. Tapi Ge Jing tidak muncul, dan semua orang mencibir, karena mereka kehilangan pesaing lainnya. Terlebih lagi, tanpa latar belakang keluarga Ge, meskipun Ge Jing datang, dia mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam perang. Apa yang disebut duel antara para jenius muda ini seperti duel antara kekuatan di belakang mereka. Siapapun yang kekuatannya lebih kuat akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Di luar kedai, sesosok tubuh memalingkan muka dengan tangan di belakang punggung. Memanggil. Kemudian muncul sosok cantik,
berdiri di belakang sosok tersebut. Ziling, apakah kamu membencinya? Sosok itu tidak berbalik, tapi dia tahu siapa yang berdiri di belakangnya. Tubuh Ziling sedikit gemetar, seolah dia tahu siapa yang dibicarakan Xuan Jiang, lalu berkata, benci. Ya Tuhan, ketika kamu jatuh ke tanah, aku juga akan menghancurkan kekuatan itu untukmu, kata Xuan Jiang sedikit. Mendengar ini, Ziling pun bersandar di bahu Xuan Jiang dari belakang. Ziling kini sepenuhnya mengabdi pada pria di depannya. Dia bisa merasakan kehangatannya. Kamu ingin mengundangnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, kan? Ziling menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia jauh lebih kuat daripada orang-orang biasa-biasa saja di dalam. Orang-orang itu terus mengatakan bahwa pertempuran ini terkait dengan masa depan umat manusia, tetapi sebenarnya ini hanya untuk ketenaran dan kekayaan. Lin Yan dan yang lainnya adalah orang-orang yang sangat peduli tentang umat manusia. Xuan Jiang melihat ini kata malam. Jika bukan karena aku, jika bukan karena statusmu sebagai murid Xuan Bei Daoshan, kamu pasti berteman dengannya. Mungkin, tapi, hidup di era ini, kita semua tidak punya pilihan. Sebenarnya, aku sudah lama bosan hidup di Gunung Xuan Bei Dao. Jika monster dan iblis tidak muncul kali ini, aku bahkan berharap untuk membawamu pergi dari sini suatu hari nanti. Kamu bisa pergi kemana saja, kamu bahkan bisa kembali ke Xinjiang Barat. Aku akan membantumu membangun kerajaan Wisteria lagi. Lebih baik daripada tinggal di sini. Gunung Xuan Bei Dao telah lama kehilangan bekasnya, tepinya, sekte ini hanya akan bertarung di antara mereka sendiri. Saya tidak melihat ada harapan untuk bertahan, kata Xuan Jiang. Melihat suaminya, Ziling tersenyum. Orang luar hanya mengetahui bahwa Xuan Jiang sama dengan Long Lu, Fan Ze dan lainnya. Tapi dia satu-satunya yang tahu bahwa pria di depannya telah memasuki reruntuhan kuno di Xinjiang Barat, dan bahkan menyelamatkan nyawanya di dalamnya. Dia sepertinya telah menerima warisan yang bagus. Dia bukan lagi orang yang sama, kan? Namun meski dengan bakat luar biasa, dia masih belum menunjukkannya sebelumnya. Jangan bersaing dengan dunia demi ketenaran, jangan bersaing dengan langit dan bumi. Tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan. Ini Xuan Jiang. Sayang sekali hari ini, saya tidak bisa lagi menjaga diri saya sendiri. Melihat malam yang panjang, Xuan Jiang menghela nafas dalam-dalam. Dia adalah Xuan Jiang, dan dia memiliki bakat yang luar biasa. Tapi dia memiliki hati yang polos. Dia tidak ingin menjadi musuh Lin Yan, tapi dia lahir di Gunung Xuan Bei Dao. Dia tidak ingin bersaing dengan langit dan bumi, tetapi dia dipaksa oleh situasi. Dia sangat mencintai wanita di depannya dan hanya ingin berkeliling dunia bersamanya, tetapi iblis muncul. Setelah pertempuran ini, kami pergi. Lin Yan menyelamatkan adikku dan memberinya kemuliaan yang tak terbatas. Kami mencari tanah suci, tanpa perkelahian dan ketenaran. Seiring berjalannya waktu, kami tidak lagi mendengar nama itu. Mungkin kebencian ini, aku bisa melepaskannya, kata Ziling. Hanya Xuan Jiang yang tersenyum. Ada kerinduan yang tak terhingga di matanya. Namun tak lama kemudian, hal itu berubah menjadi jejak ketidakberdayaan. Ziling, aku sudah memberitahu Tuan Gunung satu hal. Kamu tidak harus berpartisipasi dalam pertempuran dalam 3 hari, dan kamu tidak harus datang setiap saat. Pergi saja dari sini, tinggalkan kota Zhongling, dan tinggalkan Zhongjiang, kata Xuan Jiang. Hal ini membuat Ziling tercengang. Dia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, dia sudah bersama Xuan Jiang, dan amarahnya terinfeksi.
Tapi, dia tidak mengerti mengapa Xuan Jiang mengatakan hal seperti itu kepada Tuan Gunung. Apakah perjalanan ini sangat berbahaya? Menarik napas dalam-dalam, Ziling memandang Xuan Jiang dan berkata, "Saya siap untuk mati." Xuan Jiang berkata sedikit, mengetahui bahwa dia tidak dapat menyembunyikan informasi Ziling. "Wow," Ziling segera berbalik dan melihat ke arah Xuan Jiang, "karena kamu tahu bahayanya, mengapa kamu masih pergi?" Seorang pria memiliki hal-hal yang dapat dia lakukan dan hal-hal yang tidak dapat dia lakukan. Meskipun saya tidak suka berkelahi, saya hanya dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini, bukan demi reputasi, untuk dapat mengalahkan satu atau dua lagi iblis dan pembudidaya iblis, kata Xuan Jiang. "Kalau begitu aku akan menemanimu," kata Ziling. "Kamu," kata Xuan Jiang. Tapi Ziling menyelanya, "Saya tidak punya banyak kerabat di dunia ini lagi. Adik saya menjalani kehidupan yang baik di Xinjiang. Saya sudah tertarik dia bisa mewarisi posisi Presiden Persatuan Alkemis Kota Xiling di masa depan. Jangan khawatir." Di bawah malam ini, Ziling berbicara. Xuan Jiang menghela nafas, dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta oleh seorang suami. Orang-orang di kedai minuman, serta sekte dan keluarga yang kuat di Gunung Xuan Beidao, hanya ingin bersaing untuk mendapatkan ketenaran, tetapi Xuan Jiang mengerti, bagaimana bisa sederhana itu. Karena klan iblis dan klan iblis selalu membiarkan generasi muda bertarung, berapa banyak orang yang akan bertahan jika mereka benar-benar pergi? Dengan begitu banyak manusia jenius, bagaimana mungkin monster tidak membunuh mereka? Di mata Xuan Jiang, persaingan di antara generasi muda ini mungkin merupakan kesempatan untuk memusnahkan semua orang jenius dalam umat manusia, bukan? Dibandingkan dengan mereka yang terpesona dengan nama King Xi, Xuan Jiang sangat tenang saat ini. Dan yang sama tenangnya adalah Lin Yan, yang berada di Kuil Tao. Kuil Buddha Emas disegel, Sekte Daoyuan sudah tidak ada lagi, dan Paviliun Yun Xiao tidak lagi seperti dulu. Muzan dan yang lainnya hanya bisa mengikuti Lin Yan kembali ke Dong Renyuan, tapi Huan Luo, Huan Yu dan yang lainnya kembali. Saat ini, semua orang tidak merayakannya, melainkan memandangi langit dan malam di halaman Nadong. "Lin Yan, apa yang kita kejar dalam hidup ini? Puncaknya," Muzan tiba-tiba berkata. Ekspresi Lin Yan terfokus pada bulan dan dia tidak berbicara. Namun, dia menoleh sedikit ke samping dan melihat wanita di sampingnya, tapi dia sedikit tersenyum. Tertawa. Dia memiliki seorang kaisar ras manusia di dalam hatinya, dengan wanita ini di sisinya, anggota klannya di belakangnya, dan memandang ke langit. Keheningan terus berlanjut. Saat matahari mendekat, sesosok tubuh muncul. Kota Zhongling telah mendaftarkan semua jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran itu, dan ternyata kami tidak termasuk. Mu Chen datang, dan dia menghabiskan sepanjang malam di kota Zhongling untuk mencari berita. Lin Yan tidak terkejut sama sekali. Muzan dan yang lainnya melihat daftarnya dan mengutuk, "Sialan, bagaimana orang-orang ini bisa dibandingkan dengan kita dalam hal bakat dan kekuatan?" Petik 2. Perang yang berkaitan dengan wilayah umat manusia, pada saat ini, seperti pertempuran antara kekuatan besar di kota Zhongling yang bersaing memperebutkan ketenaran dan kekayaan. Bahkan para jenius lainnya di Zhongjiang sepertinya tidak dapat berpartisipasi. Ini sungguh menyebalkan. Hyunbuk Dosan memimpin dalam segala hal, dan keluarga seperti Cheng Jia dan Niu Jia berpartisipasi. Semua kekuatan ini bertentangan dengan Lin Yan, Muzan dan lainnya. Bahkan jika mereka maju,
mereka mungkin akan dimusnahkan oleh kekuatan ini bahkan sebelum mereka mencapai gunung darah Daoqiong-shan, bukan? Semua orang percaya bahwa Xuanbei Daoshan pasti bisa melakukan hal semacam ini. Sekelompok sampah. Bahkan Qian Sang yang pendiam pun berteriak. Kemudian semua orang melihat ke arah Lin Yan, apakah kita hanya duduk di sini menunggu kabar? Mungkin baik-baik saja jika mereka menang. Setidaknya mereka bisa menjaga wilayah umat manusia dan menjadi pahlawan. Jika mereka kalah, Lingbo sambil menggelengkan kepalanya, dia juga datang ke sini saat ini. Lagi pula, meskipun kita tidak diizinkan untuk berpartisipasi, Huan Yu, Huan Luo dan yang lainnya tidak lagi disertakan. Bahkan saudara berbakat Xiao Jiu dan Xiao Wei diblokir dari luar. Muzan bertanya lagi, amarahnya aku sudah mudah tersinggung, tapi melihat semua ini sekarang bahkan lebih tak tertahankan lagi. Sekarang kita telah mencapai titik ini, kekuatan di Xuanbei Daoshan masih melakukan ini. Apakah mereka benar-benar tidak peduli dengan sepertiga wilayah itu? Apakah menurutmu iblis dan monster akan menyerahkan wilayah mereka jika kalah? Mendengar ini, semua orang menjadi tenang. Monster dan setan terlalu rakus. Dan itu sangat menyinggung. Setelah keputusan Kaisar Tianyu jatuh, apa yang dikatakan umat manusia dihormati. Bukankah implikasinya berarti dia tidak mempedulikan apapun? Sekalipun Kaisar tidak mengambil tindakan, mengapa iblis harus takut? Lalu mengapa mereka bersikeras untuk bertarung? Tanya Muzan. Lin Yan juga tidak tahu, tapi dia setidaknya yakin jika dia pergi ke sana, dia tidak akan selamat. Ini adalah beberapa latihan dan seni bela diri yang saya tulis. Setiap buku berbeda, Anda dapat membacanya secara terpisah. Lin Yan mengeluarkan latihan dan seni bela diri ini. Inilah yang dia tulis selama bertahun-tahun. Sungguh menakjubkan bahwa seorang kaisar yang hebat mengetahui hal ini. Selama bertahun-tahun, semua orang mengikutinya melalui hidup dan mati. Hari ini, Lin Yan baru saja menyerahkan barang ini kepada mereka. Begitu mereka mengambil kendali, itu akan menjadi lompatan nyata dari gerbang naga. Hal ini juga mengejutkan semua orang, dan mereka segera mulai mempelajarinya secara individu. Lin Yan berdiri dan berjalan menuju puncak gunung. Di belakangnya ada Ling Qi. Lusa, apakah kamu ingin pergi ke Blood Daoqiong-shan sendirian? Lin Yan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi gadis itu menebak apa yang dia pikirkan. Setelah lama bersama, Ling Qi mengenal dirinya dengan baik. Bersama, Lin Yan lalu menatap Ling Qi. Di bawah sinar matahari, gadis itu tiba-tiba menunjukkan senyuman yang mengejutkan itu, lalu mengangguk dengan keras, dan berkata dengan penegasan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, bersama.